Sekelompok satelit yang baru diluncurkan membuat formasi dan pergerakan unik di ruang angkasa. Pertama di dunia, satelit buatan manusia berhasil melakukan formasi yang tidak biasanya. Sejauh ini belum ada satelit yang melakukan lintasan orbit serupa. Satelit tersebut adalah satelit mini PISAT-1 untuk pencitraan radar aperture interferometrik alias INSAR milik Galaxy Space. Jumpa kembali sobat All About China. Yinghe Hangtian atau Galaxy Space, perusahaan swasta produsen satelit di Cina yang sedang membangun konstelasi broadband, pencitraan optik, pencitraan radar aperture sintetis di orbit rendah bumi. Semua satelit canggih berukuran mini membuatnya mudah, murah dikirim ke orbit. Galaxy Space memiliki puluhan aset ruang angkasa, bermain di ukuran satelit mini dan masif, membuatnya dijuluki OneWeb dari Cina. Namun, berbeda dengan OneWeb yang notabene menyediakan jasa broadband semata, Galaxy Space menyediakan berbagai jenis kegunaan dari satelit di orbit rendah, mulai dari broadband, pencitraan, dan radar. Pada tanggal 31 Maret 2023, Galaxy Space mengirim 4 satelit pencitraan radar aperture Pita X-band. Lompatan dilakukan perusahaan dalam memverifikasi satelit INSAR terbaru. 4 satelit berhasil mengorbit bumi dan 3 diantaranya mengorbit satelit induk, membuat demonstrasi yang unik belum pernah terjadi sebelumnya, yang mana induk mengelilingi bumi, kemudian satelit pendukung mengelilingi induk alias berevolusi. Layaknya bumi berevolusi atau mengelilingi matahari, atau bulan mengelilingi bumi. Galaxy Space dinobatkan perusahaan pertama di dunia yang berhasil mengirim 4 satelit INSAR dengan lintasan seperti roda terbang di ruang angkasa. Satelit induk atau hub utama hanya berbobot 320 kg, membuatnya dikategorikan satelit mini, dan ketiga satelit pendukung atau tambahan hanya berbobot 270 kg masing-masing. Keempat satelit dengan formasi roda berputar bertugas melakukan pemetaan radar aperture interferometrik tingkat milimeter. Tiga satelit bekerja melayani satelit induk. Jarak satu dengan yang lainnya hanya ratusan meter. Keempat satelit pemetaan menghasilkan pencitraan SAR dan INSAR perspektif baru. 2 bola mata memberikan perspektif 3 dimensi. Nah, 4 satelit sinkron bekerja sama melakukan pemetaan radar aperture dengan perspektif baru yang informatif, serta tingkat presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada observasi INSAR tradisional hanya melibatkan satu satelit SAR yang mengandalkan pengamatan kedua pada saat kembali mengunjungi atau revisit. Namun, berkembangnya teknologi dan tuntutan data yang lebih akurat, maka membuat pengamatan INSAR berkembang ke 2 satelit sekaligus dengan jarak berdekatan, mengamati lokasi dengan waktu revisit yang lebih singkat, memungkinkan akan mengumpulkan data yang lebih akurat. China membuat pengamatan INSAR berubah dengan menyajikan informasi yang jauh lebih akurat berkat dukungan perspektif yang berbeda, dengan melibatkan pengamatan INSAR 4 satelit dengan formasi unik roda berputar. Sekalipun sangat dekat satu dengan yang lainnya, keempat satelit bebas tabrakan, memiliki kontrol akurasi tinggi. China sedang membangun konstelasi pencitraan radar aperture
Pencitraan radar apertur bukan pencitraan seperti Google Earth atau Map. Kedua pencitraan adalah berbeda. Google Earth adalah pencitraan optik yang mengandalkan sensor pasif, notabene bermain di spektrum visible, yang kinerja bergantung pada sinar matahari, panas, dan kecerahan di sekitarnya, sehingga tidak dapat diandalkan pada kondisi seperti malam hari, terhalang awan, badai, hujan. Sedangkan radar apertur sintetis memiliki radar aktif dengan mengeluarkan radiasi energinya sendiri untuk mendapatkan pantulan balik dari objek di bawahnya. Salju dan es dalam citra satelit optik tampak putih cerah dan relatif tidak berbentuk atau sama saja. Namun dalam citra satelit SAR, pola kepadatan, tekstur, kelembapan, es dan salju dapat dengan jelas dibedakan. Bermain pada spektrum gelombang panjang memungkinkan untuk menembus awan, halangan, vegetasi, dan melihat setiap aktivitas di bumi lebih jelas tanpa terkendala cuaca, sinar cahaya. Dengan kata lain, pencitraan satelit optik hanya menyajikan visualisasi permukaan yang diamati, layaknya fotografi. Namun pencitraan SAR menyajikan data detail setiap permukaan yang diamati. Saking detailnya, pergerakan, pergeseran, deformasi, tanah, milimeter dapat dibedakan. Oleh sebab itu satelit SAR digunakan untuk menyelidiki pencegahan pengendalian bencana. Canggihnya satelit SAR mengamati potensi bencana justru sangat dapat diandalkan untuk kepentingan militer atau pertahanan, mengamati pasukan, infrastruktur, amunisi lawan. Lawan dapat mengelabui pengamatan visual mata manusia, namun tidak dengan SAR. Kendaraan tempur atau sejumlah pasukan berkamuflase di wilayah vegetasi, hutan, laut, wilayah gelap, dan sebagainya akan sangat mudah diidentifikasi pada satelit SAR, menjadi game changer infrastruktur mata langit alias satelit spy. Amerika menuduh dan memberlakukan sanksi terhadap salah satu perusahaan Cina dengan tuduhan menyediakan pencitraan SAR wilayah Ukraina kepada salah satu perusahaan teknologi Rusia. Data tersebut jatuh ke tangan militer Rusia sehingga menimbulkan kehancuran pada wilayah tersebut. Setiap saat aset dan teknologi dirgantara Cina meningkat, salah satu satelit INSAR baru milik Cina menjadi aset dan teknologi pedang bermata dua, dengan alasan digunakan untuk mitigasi bencana, namun secara pasti menjadi senjata pertahanan yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi pertahanan militer, intelijen, dan sebagainya. Sampai sudah di penghujung topik. Terima kasih sobat. Jumpa di topik selanjutnya. Salam all about China.